Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi kepada adik-adik semua yang membuka video ini. Jumpa lagi kita di hari kedua mata kuliah data dan teknologi multimedia. Ini saya kembali berikan kita untuk materi yang kedua, yaitu teks, gambar, dan grafik. Oke, kita langsung masuk materi teks, gambar, dan grafik. Berarti ada 3 elemen di sini yang sekaligus akan dibahas. Namun untuk gambar dan grafik itu bisa saja tergabung dalam 1-2 elemen, karena gambar juga bagian dari grafik. Nah, bahkan sebenarnya teks juga bisa diformat dalam bentuk format gambar. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama itu ada jenis-jenis teks. Pertama itu ada plain text, unformatted text, artinya teks apa adanya yang berdasarkan dalam bentuk data karakter. Nah, jadi teks itu bukan hanya huruf, tapi juga termasuk di dalamnya ada angka, ada karakter-karakter lain, misalnya ada tanda seru, tanda pagar, tanda dolar, tanda persen, tanda bintang, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam teks yang sifatnya plain text. Nah, berdasarkan dengan kode ASCII. Ya, jadi satu karakter itu dipresentasikan oleh 7 bit biner, gitu ya. Nah, walaupun ada beberapa referensi mengatakan dia 8 bit, ya, karena bagaimanapun 1 byte itu adalah 8 bit. Nah, walaupun kode ASCII ini 7 bit, untuk kelengkapan dari 8 bit itu bakalan ditambah bit 0 di depan karakternya. Artinya nanti nilainya tetap dari 0 sampai 127 dalam bentuk bilangan desimal. Nah, contoh plain text itu adalah saat kita mengetik di text editor tanpa merubah format teks apapun. Macam kita ngetik di notePad biasa, tanpa perlu ada yang dirubah warna, bold, gitu ya, besarnya, dan lain sebagainya. Kita tok ngetik dalam format text editor itu disebut sebagai contoh plain text. Jadi teks yang tanpa maksud apapun, hanya tok memanfaatkan kode ASCII. Nah, ini kita kalau lihat tabel ASCII-nya itu mulai dari karakter, kemudian nilai desimalnya berapa, itu dari 0 sampai 127 tadi. Nah, kemudian plain text itu berjenis mini text, gitu ya, atau plain, gitu. Text file tidak terenkripsi, artinya tidak ada rahasia apapun di dalam teksnya, tidak mengandung pesan apapun, karena dia hanya tok teks seperti itu saja. Ya, jadi juga tidak mengandung bagian dari link, gitu ya, yang teksnya itu ada line, ketika itu dia masuk ke dunia lain. Jadi tidak seperti itu, tok teks yang menggunakan kode ASCII 7 bit. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kedua. Jenis teks itu adalah formatted text, rich text format, gitu. Jadi serangkaian karakter format yang telah didefinisikan. Plain text tadi yang dirubah sedemikian rupa, gitu, sehingga bisa ada boldnya, ada italiknya, ada underline-nya, bisa diganti warnanya, diganti jenis font-nya, dirubah-rubah macam teksnya. Nah, itu masuk dalam kategori format. Nah, contohnya seperti ini, ada warnanya, bisa kita kasih garis bawahnya, dicoret, gitu. Oke. Nah, ini contoh penggunaan tadi ketika kita bikin teks dalam bentuk bold. Nah, jadi ada contoh dokumen RTF-nya. Nah, di dalam format teks itu ada 2 model teks lagi. Ya, ada yang namanya bitmap font, gitu, dan outline font. Nah, kalau kita lihat seperti ini, bitmap font
itu atau juga disebut dengan raster font. Font yang didefinisikan memiliki titik-titik piksel. Artinya nilai yang berlogika 1 itu dianggap sebagai bagian dari support teksnya. Sedangkan bagian logika 0 itu nilai yang teks yang tanpa ada nilai di dalamnya. Jadi kalau kita contohkan huruf A di sini, itu ada tabel, nah di mana angka 1 itulah yang membentuk bagian dari huruf A. Nah ini disebut sebagai bit matrix font. Nah kemudian ada lagi yang outline font. Ini disusun berdasarkan garis. Kalau tadi itu berdasarkan nilai angka yang ada di piksel, ini garis. JavaScript dan PHP. Dia ada dua lagi modelnya. Nah jenis teks yang ketiga itu adalah hypertext. Nah hypertext ini bagi yang belajar web ini sudah tidak asing lagi. Jadi hypertext ini diperkenalkan oleh Mason pada tahun 1965. Hypertext adalah teks yang memiliki fasilitas linking. Ya, artinya dia bisa link kemana-mana. Jadi contohnya bisa menggunakan HTML, XML, dan lain-lain. Jadi ketika kita memprogram dengan menggunakan bahasa ini, itu bisa menggunakan model jenis itu adalah hypertext. Jadi jenisnya ada 3 tadi. Yang pertama itu ada plain text, yang kedua ada formatted text, yang ketiga ada hypertext. Nah ini HTML, ini sudah dibahas di web ini. Nah ini kita lewati saja. Kemudian kita masuk ke materi keduanya itu adalah image ataupun gambar. Jadi ketika kita melihat sesuatu itu, kita presentasikan apa yang dilihat itu, itulah yang disebut sebagai image ataupun gambar. Jadi kalau letaknya itu adalah representasi spasial dari suatu objek dalam pandangan 2 dimensi menggunakan segi X, Y, atau dengan kondisi 3 dimensi ada X, Y, Z. Nah, gambar digital merupakan satu fungsi dengan nilai-nilai berupa intensitas cahaya pada titik pada bidang yang telah dikuantifikasikan atau diambil sampelnya pada interval discrete. Nah, contohnya ketika kita memfoto. Nah, bagian piksel tadi itu dijadikan sampel untuk menunjukkan bahwasanya objek ini akan dijadikan spasial ataupun representasi spasial. Nah, titik di mana suatu gambar disampling disebut pixel elemen ataupun piksel. Ini sudah tidak asing lagi kita dengar istilah piksel. Tapi titik-titik itu disebut sebagai piksel. Karena ketika kita punya gambar, kemudian kita perbesar, ada titik-titiknya, nah itulah dia bagian sampling dari objek yang kita tangkap tadi. Nah, kemudian di sini ada nilai intensitas warna pada suatu piksel. Jadi satu piksel nilai intensitas warna itu disebut grayscale level. Nah, di mana ada 1 bit. 1 bit itu berarti hanya mengandung nilai hitam dan putih. Hanya 0 dan 1. Kemudian ada 8 bit gray level, berarti dari 0 putih, kemudian ada digit kotak 8 yang mempresentasikan dari hitam ke putih. Hitam, agak abu-abu sampai dia nanti ke putih. Itu ada 8 bit namanya gray level, dari 0 sampai nilainya dari 0 sampai 255. Ada lagi yang 16 bit itu high color, dengan kondisinya itu adalah 2/16. Jadi ada sebanyak 2/16 titik yang mempresentasikan dari warna. Nah, ada lagi yang model color itu 2/24, itu sudah 24 bit. Kemudian ada yang color lagi yang lebih tajam lagi warnanya 2/32, itu 32 bit. Nah, di mana 8 bit itu sama dengan 1 byte. Jadi 1 byte atau 8 bit itu mempresentasikan masing-masing warnanya. Semakin banyak bitnya, bakal semakin banyak warna yang bisa ditampung di dalam satu gambar. Nah, kita lanjut. Format gambar digital itu memiliki 2 parameter. Yang pertama spatial resolution, piksel kali piksel. Pernah dengar biasanya 250 piksel kali 350 piksel. Biasanya dia sudah pernah menggunakan aplikasi gambar, itu sudah tidak asing lagi. Kemudian ada namanya color encoding bit per pixel. Nah, kita lihat
Misal terdapat ukuran 100 piksel kali 100 piksel, berarti di atas ada 100, kemudian bagian bawah ada 100 masing-masing pikselnya. Dengan color encoding 24 bit. Nah, kalau kita cek tadi 24 bit itu kondisinya sudah full color. 2/24 kombinasi dari warnanya. Nah, kemudian dengan kondisi 24 bit itu dengan kondisi RGB, red, green, blue, masing-masingnya 8 bit per pikselnya, berarti warna merahnya itu ada 8 kotaknya, green itu ada 8 kotaknya, blue itu ada 8 kotaknya. Maka color encoding akan mampu mewakili dari 0 sampai 16.777.215 atau kita gunakan saja menjadi 16 juta warna. Nah, kalau kita cari ruang disk yang dibutuhkan untuk penyimpanan gambarnya, berarti kita bisa cari 100 kali 100 yang piksel kali piksel tadi dikali 3 byte, karena 1 bit itu adalah 1 byte. Ada RGB 3 kali 3. Jadi totalnya itu ada 30 byte atau sama dengan 30 kilobyte. Nah, atau kalau mau dijadikan bit juga bisa 100 kali 100 kali 24 bit. Ya, maka itu sama dengan 240.000 bit. Ya, dimana kondisinya itu 1 kilobyte itu sama dengan 2000 byte. Harusnya 1 kilobyte adalah 10 4 gitu. Kalau seandainya kita gunakan jadi 1 kilobyte itu 1000 byte. Nah, kalau kita lihat tabel resolusi display dengan detail memori, nah standarnya itu ada VGA, ada SGA, sama SPGA dengan masing-masing resolusi ada 60 kali 480 dengan total warnanya itu adalah 8 bit. Nah, kalau sudah SGA itu ada yang sama 640 kali 480 itu, cuman bit warnanya sudah lebih banyak. Ya, begitu pun dengan SPGA. Nah, sehingga kebutuhan memori itu juga makin luas ataupun makin banyak. Nah, karena kondisi gambar semakin banyak resolusinya, semakin banyak warnanya, maka kebutuhan memori itu juga bakalan semakin banyak. Nah, jika suatu gambar disimpan, maka yang gambar disimpan itu adalah array 2 dimensi. Nah, jadi seperti gambar spasial tadi, di mana masing-masing mempresentasikan data yang berhubungan dengan piksel disebut array X, Y. Itu sama dengan warna piksel. Setiap piksel dapat mempunyai informasi tambahan yang berhubungan dengan piksel tersebut. Masing-masing gambar juga memiliki informasi tambahan seperti lebar X, panjang gambar, kedalaman gambar, pembuat, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Ya, dengan gambar warna sempurna, kemudian ada 64 intensity, 32 sampai ke 4 intensity. Nah, perubahan warna gambarnya dari piksel tadi juga bakal kelihatan semakin bagus intensitinya, semakin banyak bitnya, maka piksel-pikselnya juga semakin banyak, semakin tajam juga gambarnya. Nah, grafik. Di grafik itu ada dua jenis model. Yang pertama ada raster, di mana kita didefinisikan secara vertikal, itu dengan bitmap grafik. Kemudian ada vektor, di mana formula matematika digunakan untuk menggambar grafik. Kita kadang hanya tahu membuat garis, membuat kotak, membuat lingkaran dan sebagainya, di mana di belakangnya itu membutuhkan formula matematik. Ya, karena biasanya kalau kita bikin vektor, ya kita tidak tahu kondisi di belakangnya seperti apa. Nah, kalau dulu ada namanya mata kuliah komputer grafik, memang mempelajari satu titik saja bagaimana sebuah titik itu bisa tercipta, apa formula matematiknya. Satu garis, bagaimana garis itu tercipta, apa formula matematiknya. Dan itu kalau mudah-mudahan adik-adik semua bisa ngambil S2 nantinya, itu bakalan menemukan pembelajaran komputer grafik, bagaimana kondisi vektor itu tercipta. Nah, gambar vektor biasanya berukuran lebih kecil. Gambar tidak pecah, semua manipulasi dilakukan melalui rumus karena kondisinya dengan menggunakan formula matematika tadi.
Grafik tidak hanya terdiri dari gambar-gambar statis. Nah, kalau kita selama ini beranggapan grafik itu hanya statis, diam, ternyata tidak. Grafik itu juga ada yang bisa dimanipulasi secara dinamis. Contohnya itu ada yang motion dynamic, yang backgroundnya bergerak. Kemudian ada update dinamik, objek berubah bentuk, berubah warna dan sebagainya. Padahal sebenarnya dia gambar. Makanya kenapa ada format gambar itu yang bisa bergerak. Karena lihat format gambar bergerak, nah itu ternyata bisa disebut sebagai gambar, walaupun dia bergerak. Nah, ini perbandingannya bitmap dengan vektor. Kalau di spreadsheet itu keunggulannya ada di vektor, kualitasnya juga keunggulan di vektor, cuman untuk kapasitas memori itu bitmap lebih unggul. Terus as editing, kemudahan dalam proses editing, bitmap juga lebih unggul. Display independen itu bitmap juga lebih unggul dibandingkan dengan vektor. Kemudian berikut untuk transmisi gambar. Gambar digital ditransmisikan kepada penerima melalui jaringan komputer. Nah, ini kalau kita cerita gambar tadi ataupun grafik itu bisa ditransmisikan lewat jaringan komputer. Ya, di mana di jaringan komputer sudah belajar bagaimana paket data itu dilewatkan. Nah, cara penjaringan untuk transmisi gambar, yang pertama itu jaringan dapat mengakomodasi transportasi data dengan ukuran besar, karena gambar itu semakin bagus pixelnya, semakin banyak bit colornya, maka kapasitas gambarnya itu bakalan menjadi lebih besar. Transmisi gambar memerlukan transportasi yang reliable, tidak bersifat independen. Nah, dia ini berbeda dengan transmisi audio video yang sifatnya continue, sedangkan gambar itu sifatnya discrete. Transmisi berdasarkan format representasi gambar, ada namanya raw image data transmission. Gambar digenerate melalui video digitizer dan ditransmisikan dalam format digital dari video digitizer. Kapasitas transmisi sama dengan acceleration kali pixel quantization. Dengan resolusi pixel kali pixel dikali dengan alergi tadi per pixel. Nah, ada namanya kompres image data transmitter. Gambar digenerate oleh video digitizer dan dikompres terlebih dahulu sebelum ditransmisikan. Nah, di sini nanti bakal ketemu lagi bagaimana proses kompresi dari sebuah gambar. Jadi tujuannya itu adalah agar lebih mudah di dalam proses penurunan ukuran gambar tergantung pada metode kompresi dan compression rate yang digunakan. Misalkan ada satu JPEG, ada MPEG. Kemudian ada lagi symbolic image data transmission. Gambar dipresentasikan melalui simbolik data representation sebagai image primitif bentuk dasar 2 dimensi atau 3 dimensi, atribut dan informasi kontrol lain. Metode ini dipergunakan dalam komputer grafik. Nah, seperti dibahas tadi, materinya memang lebih dekat dalam di komputer grafik. Nah, ini ada contoh waktu yang diperlukan untuk mengirimkan gambar. Misalkan ada kondisi display itu VGA 8 bit untuk tebal, ada SVGA 24 bit untuk tebal. Nah, pada jaringan dengan kecepatan 64 kbps dan 1,5 mbps. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan dalam proses pengiriman gambar dengan alergi seperti itu. Nah, jadi bisa kita hitung ukuran gambarnya, berarti yang VGA 40 kali 80 kali 8 ada 245760 bit VGA. Nah, dapat nilai bitnya, kemudian kita cari waktunya. Nah, dengan kecepatan 64 kbps, berarti kita kali 1000 saja, nanti 4000 bit. Nah, berarti dengan 2457600 bit tadi kita bagi dengan 64 bit. Maka waktu yang didapat itu kira-kira 38,4 detik. Nah, kalau yang SVGA tadi itu bakalan memakan waktu 294,9 detik. Di sini sama berapa ukurannya setelah dikalikan pixel kali pixel dengan jumlah color bitnya, kemudian kita bagi dengan kecepatannya.
kalau ketahuan sekali ketika gambar itu lebih besar, gambar itu lebih bagus, maka proses transfer datanya itu juga memakan waktu lebih lama. Nah, begitu kalau kita cek untuk yang kecepatan 1,5 Mbps. Ya, itu ketahuan bahwasanya semakin bagus gambarnya, semakin besar kapasitas gambarnya, maka semakin lama waktu pengiriman gambar tersebut. Kemudian kita lanjut ke format file gambar. Yang pertama itu ada BMP, bitmap. Format gambar yang paling umum dan merupakan format standar dari Windows. Ukuran filenya sangat besar karena bisa mencapai ukuran megabyte. File ini merupakan format yang belum terkompresi dan menggunakan sistem warna RGB. Di mana masing-masing warna tersebut terdiri dari tiga warna R, G, dan D yang distruktur menjadi satu. File BMP dapat dibuka dengan berbagai macam software seperti ACDC, Pen, Stencil, dan lain-lain. File BMP tidak bisa atau sangat jarang digunakan di internet karena seperti yang tadi ukurannya yang lebih besar. Nah, ini contoh format gambar BMP. Ada figurnya, ada image figurnya, ada color tabnya, ada pixel datanya, sehingga gambar itu bisa menjadi lebih besar. Nah, format file gambar berikutnya itu adalah JPG, teks ya, Joint Photographic Expert Group atau disingkat dengan JPG. Format JPG merupakan format yang paling terkenal sekarang ini, karena ketika kita mengambil gambar pun sekarang sudah namanya teks. Hal ini karena sifatnya berukuran kecil, biasanya hanya ratusan kilobyte saja dan bersifat portable. Hal ini sering digunakan pada bidang fotografi untuk menyimpan foto. Nah, kenapa foto-foto kita ambil itu format itu adalah foto. Hal ini bisa digunakan di luar. Paling banyak di internet itu menggunakan file gambar yang JPG. Kemudian ada lagi yang formatnya itu adalah GIF, Graphic Interchange Format. Format GIF ini ukuran kecil dan mendukung gambar yang terdiri dari banyak frame. Nah, bagaimana frame ini nanti bakalan ketemu di praktikum, ya, sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi ataupun gambar yang bergerak. Nah, seperti tadi kita sudah bahas di awal tadi ada gambar formatnya gambar tapi dia bergerak. Nah, inilah formatnya. Itu format GIF. Format ini sering sekali digunakan di internet untuk menampilkan gambar-gambar di web, besaran, animasi, pergerakan gambar mesin tadi atau background yang berganti dan sebagainya. Kemudian ada lagi file format gambar itu namanya Portable Network Graphic atau PNG. Format yang standar dan sering digunakan di internet untuk menampilkan gambar atau pengiriman gambar. Ukuran file ini cukup kecil dan setara dengan ukuran GIF dengan kualitas yang bagus. Nah, PNG itu kualitasnya memang bagus karena kita model kertas dan namun tidak mendukung animasi. PNG itu tidak bakalan bisa bergerak. Nah, untuk gambar yang lain itu sebenarnya masih banyak lagi. Ada yang TIFF, ada yang ISO, ada yang EMF, ada PCX dan lain sebagainya. Nah, jadi tugasnya itu adalah cari keterangan masing-masing dari format gambar ini. TIFF itu apa, digunakan di mana, bagaimana proses gambarnya, gambarnya seperti apa, kenapa menggunakan gambar seperti itu. Ini untuk ISO, icon itu EMF dan sampai ke CBR. Ya, format natural draw itu gambarnya sampai CBR. Oke, jadi mahasiswa semuanya, berarti materi kita ini itu adalah teks tadi ada 3, ada yang plain text, yang unformat text-nya, kemudian ada yang formatted text, itu teks yang sudah dirubah-rubah, ada warna, bold dan sebagainya, kemudian ada yang hyperlink teks yang mengandung gambar link, kemudian gambar, kemudian berikutnya ada grafik, gambar bagian dari grafik. Oke, kira-kira itu kesimpulannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan ketiga dengan materi
warna. Untuk pertemuan ini kita tutup dulu. Jangan lupa tugasnya itu adalah mencari format gambar yang TIFF, ISO, EMF, CCX, AMI, SUR, WBMP, dan sampai ke PGR. Oke, kita tutup dulu pertemuan ini. Jika masih ada yang ragu, boleh ditanyakan. Kita tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.